Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Ya, nanti kalau boleh datang, kalau saya mau klarifikasi aja ya. Saat sekarang ini, yang kami baru terima itu ada 11 orang, ya. 11 orang itu terdiri dari karyawan tolong 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ex-karyawan tolong. Nanti saya klarifikasi. Terus 1 orang yang punya CEO forklift dan 1, 2, 3, 4 itu adalah dari perusahaan Martin Yonan Grafika untuk grafik. Jadi artinya orang-orang ini adalah spesifikasi pengalaman, gitu loh. Sisanya yang tadi adalah magang, PKL ya, magang. Jadi kalau untuk yang spesifikasi orang yang masuk di Satpol, setahu saya itu belum, gitu loh. Ya, setahu saya itu belum. Makanya itu harus saya klarifikasi dulu, gitu loh. Makanya kita dapat Tony. Saya sudah sampaikan kalau nanti ada helper-helper yang masuk, ya kalau dia berdiri itu, gitu loh. Jadi kalau orang bilang ada yang masuk, betul ada, tapi itu yang pengalaman. Data ada, gitu loh. Kita bisa cross-check. Pengalaman ya, tapi kalau dari Satpol sendiri itu belum. Dari helpernya itu belum. Nah ini proses kita kan belum selesai, jadi kita tetap harus balik ke sana. Cuma yang pengalaman-pengalaman yang memang bisa dia kerjakan, ya Polri, kita ada Polri punya semua. Kita harus kemudian kira-kira demikian sih Pak. Jadi kalau mulai data bisa awal sampling, ada lembaga juga, saya sampelingnya ya, bisa cross check. Tapi kalau untuk yang bilang helper dari satuan kliki atau AKT, saya lebih tahu Pak Tony terus berapa tadi sebelumnya Pak Tony telepon saya gitu loh, karena saya udah mau dia makanya saya bilang aja datang lah MOU udah kita langsung MOU belum ada tanda tangan. Ya, sudah jadi ya. Karena begini Pak, dari pihak yayasan itu katanya keputusan ada di Bapak, jadi dia itu cuma hanya sekedar penyalur yang menentukan Bapak. Kata saya, loh kok seperti itu? Biasanya kan kalau outsourcing, ya, mana-mana juga punya wewenang begitu. Penentuan kirim aja ya nggak bagus kita bandingin kan logikanya. Ya makanya saya kemari, ya mohon maaf Pak, saya mengganggu. Selama ini terus terang aja kita selalu komunikasi yang bagus. Tetapi di lingkungan Pak, setelah melihat berkali-kali orang melihat katanya ada yang masuk mobilisasi karyawan, penerimaan karyawan baru, ya tahu sendiri Pak, yang namanya warga selalu sensitif. Nah untuk itu kami ingin kalau bisa, ya bukan kalau bisa, minta diusahakan supaya warga masyarakat kami ada yang dimasukkan gitu, biar situasi ini bisa kita, kita bisa kondusif. Itu aja. Pasti. Jadi itu saya sudah komentir. Kemarin ada beberapa saya sudah bilang ke yayasan juga nama-nama yang sudah masuk di referensi itu kalau dia komentir gitu loh. Ya, jadi memang mereka lebih kencang di data memastikan. Cuma yang sekarang ini karena memang spesifikasi masuk untuk yang pengalaman, makanya saya bilang tadi yang pengalaman itu dimasukin atas orang bisa diterapkan PKL sengaja. Ya, kalau untuk yang Satpol atau Jakarta itu belum karena lagi bicara. Nah, kemarin beberapa tempat contoh saya ada telepon juga kata yang PRT bilang tolong komentir dan orang-orang itu saya sudah sampaikan Satpol mereka bicara. Nanti Pak Tony datang mungkin bisa ada komentir itu karena saya nggak tahu juga yang buat MOU siapa. Tony ya, ada. Yayasan buat. Tapi isinya dari kemarin sudah lihat kan sudah ada perubahan ya. Ada perubahan ya. Tapi belum tanda tangan. Belum. Jadi gini Pak, kalau terkait MOU ya, kalau kita lihat dari isinya mungkin kalau yayasan sih udah memenuhi syarat lah dengan hal itu. Tapi satu hal, penentuan bahwa lolos tidaknya warga kita itu kan dari pihak perusahaan apapun itu. Karena di sini katanya yang memberikan kelulusan itu adalah dari pihak perusahaan, bukan dari yayasan. Yayasan itu hanya menerima lamaran-lamaran itu aja, gitu. Jadi pada intinya kita mau MOU kita selesaikan apabila pihak perusahaan pun mau bikin MOU dengan pihak warga atau pihak masyarakat seperti apa agar kami itu tidak jadi ganjelan ketika kita lamaran minta 50 kita kasih jepret yang masuk 3 orang. Karena apa? Ketidakmampuan dari tes segala macam.
Nah, yang benar ini yang mana? Kalau seperti itu aja sampai kapanpun tidak akan ada beresnya. Apalagi sekarang ada isu-isu bahwa di sini ada penerimaan katanya banyak. Nah, saya juga gerah Pak. Kita masih berjalan, kita banyak bantu ke perusahaan ini. Kalau seperti itu, sama aja kita dilecehkan kan seperti itu Pak. Makanya saya marah. Kata saya viral di Facebook. Gara-gara Prima Makmur. Saya bantu Prima Makmur bukan berarti saya ada di pihak Prima Makmur. Tapi ketika mendengar bahwa di sini ada penerimaan, saya juga marah dong. Kan kemarin juga nunggu, selesaikan dulu dengan pihak karyawan, baru ada penerimaan. Saya tanya pihak yayasan, katanya orang dalam bawa, bilang, tolong diproses ini orang. Udah koordinasi belum sama RT RW? Tapi jawabnya, udah ini aja dulu, diduluin. Nah, kalau nggak ada seperti itu, saya juga nggak bakalan kesini Pak. Tapi kenyataannya seperti itu yang terjadi di sini. Makanya saya kalau hadirkan tuh orang-orang itu. Saya percuma Pak, kita bicara di sini kalau hanya ada Bapak. Saya pengen tahu yang tukang ngetesnya saya tes sekalian. Coba mampu nggak? Itu. Karena apa bodoh banget gitu orang Bulakan. Terus terang saya mah. Apa sebodoh itu orang Bulakan sampai ibaratnya tiap lowongan paling 2 orang, 3 orang yang masuk orang luar begitu banyak. Ada apa-apa maaf ya, kita orang desa. Kita bantu aset-aset di sini, masalah perusahaan agar tetap berjalan dengan baik. Tapi tolong, kalau ada isu-isu seperti ini, siapa yang meredam kalau warga udah langsung turun? Tadi kita udah telepon polisi juga, kalau hari ini belum beres dengan perusahaan terkait masalah tenaga kerja, Senin warga mau turun. Itu, saya bukan menakut-nakuti, tapi memang pada kenyataan di lapangan seperti itu. Pak RT, Pak RW, bener nggak? Makanya tolong selesaikan. Makanya saya kesini, saya ngobrol Pak Lurah, ya udah selesaikan di sana supaya clear semuanya. Karena kita baru juga sekarang nih akses jalan Prima Makmur udah beres. Karyawan juga nggak neko-neko lagi, nggak nutup-nutup jalan. Nah sekarang dengar di kuping saya ada penerimaan banyak katanya. Terus warga kita mau dikemanain? Perjanjian kemarin juga ibaratkan perusahaan. Oke, nanti warga di kita diutamakan. Saya pengennya nih pihak manajemen yang katanya masukin orang itu datang pada sini. Saya pengen lihat muka-mukanya. Saya pengen tahu namanya Bu Rahma. Saya pengen tahu namanya Niko. Si Daniel. Itu yang di kuping saya selalu. Orang-orang ngomong orang-orang itu aja. Makanya saya pengennya seperti itu Pak Hayu. Biar tahu mereka. Apalagi si Niko. Setiap tes katanya suka. Hebat apa sih dia otaknya? Jengkel saya mau Pak. Maaf ini Bapak ya. Saya kalau bukan buat keluarga saya ngapain saya sibuk-sibuk ke sini. Saya nggak ada kepentingan. Saudara saya ibaratkan nggak ada yang minta ini kok. Anak saya juga masih kecil. Ngapain? Tapi karena kepentingan warga saya hayu. Seperti apa? Karena saya nggak mau nanti timbulnya ada pergerakan dari warga. Ujung-ujungnya kita juga kan yang ngadepin. Betul nggak Pak RW? Pak RT? Ya? Di sini tokoh-tokoh masyarakat pasti kalau misalnya ada penutupan jalan warga, maaf Pak, jalan Bapak cuma sampai batas sana. Akses jalan desa itu sampai Bitung Jaya, sampai ujung. Kalau mereka tutup di situ, kita nggak menyalahi aturan, kita udah tanya pihak kepolisian pun kemarin. Nah itu warga mau seperti itu. Jadi tolonglah itu seperti apa. Yang penting sekarang ini aja hadirkan mereka. Saya pengen tahu. Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan. Ini Pak, begini Pak ya. Kalau saya lihat dari pembicaraan kemarin ada pertemuan masalah MOU, masalah apa gitu ya, itu saling lempar Pak. Sini ke sini ke sini. Nanti keputusannya di Pak Heri, berapa atau Pak. Itu saling lempar begitu. Jadi saya lihat begini nih, sistem penerimaan kerja di sini, sistemnya koneksi Pak. Bukan sistem sekarang begini, ada salah satu karyawan yang sudah masuk di sini, dia sampai bingung Pak. Dia ngomong begini orang baru, saya juga nggak tahu nggak kenal dia siapa. Di dalam ini dia mau bekerja apa? Dia kerja tiba-tiba suruh bekerja, suruh pakai. Nah, berarti kan sistem koneksi itu, sistem kenal apa masuk. Ya, saya tahu hanya itu aja. Jadi kalau sistem koneksi yang dipakai, berarti kekuatan dari dalam ini lebih kuat dari permintaan warga-warga dari sekitarnya Pak. Betul nggak Pak? Kalau di sini ada sistem koneksi begitu Pak? Makanya Ya, saya rasa hanya itu aja. Makasih Pak. Sudah ngomong saya juga. Tadi Ada lagi? ya, saya juga sebenarnya banyak yang cuma saking banyaknya nggak harus disesalin. Tapi intinya saya minta harapan kira-kira sama di sini.
pejabat wilayah ingin masyarakat ini masuk ke sini Pak. Susah amat sih Pak. Hah? Susah amat sih. Hah? Kenapa kalau kita sama orang lingkungan? Baik, saya akan antar mereka sampai pintu gerbang orang lingkungan. Setelah masuk gerbang, setelah perusahaan masuk, Bapak yang atur. Kalau mereka tidak bisa diatur, saya yang atur. Ya, tolong ini. Kalau ini masuk Pak, jangan sampai ini dilecehkan atau apa. Saya mau bantu dengan rekan-rekan terima makmur. Oke, kita bantu semuanya. Apa harapan kita cuma satu, supaya masyarakat ini bisa masuk Pak. Itu aja, nggak ada yang lain. Nih, teman-teman saya pada ngomong di dunia maya, hasilnya pun maya. Hah? Saya membayar perusahaan jutaan rupiah sampai bisa umroh. Hah? Apa? Silakan teman-teman bilang, nih, saya saksinya. Ya, jangan sama saya cuma satu aja harapan saya, semoga lingkungan bisa masuk ke sini. Itu aja sudah. Bukan lihat uang Pak Hamzah ya. Iya. Jadi ada hubungan lain, hubungan saling menguntungkan. Itu maksud saya Bang. Ya, yang rekan-rekan yang sudah kerja juga tolong kerja yang benar. Ini bukan panti sosial. Hah? Kerja yang benar. Hah? Kalau memang rekan-rekan mau kerja, silakan kerja. Kita sudah lingkungan antar sampai pintu gerbang. Setelah masuk pintu gerbang, silakan perusahaan yang mau datang, mau bekerja, mau dimutasi, mau apa, itu sudah perusahaan. Hah? Tapi lingkungan juga punya haknya, ya. Terus teman-teman kasih tahu sekarang zaman modern, kan? Zaman modern ada mekanisme-mekanisme yang harus kita laksanakan, ya. Itu karya. Kalau Pak, orang ini juga dibuka semaksimal-maksimalnya, supaya yang lulusan-lulusan sekarang itu pada kita Pak, tinggi badannya mereka saya rasa juga, ya. Kalau pada mereka aman, gitu kan? Nanti kalau udah dapat mobil, supaya ini bukti ambil, silakan. Gimana caranya? Yang penting kita ada peran untuk masuk ke kita. Ya. Terima kasih, kita doakan semoga maju ya. Semoga maju tadi Pak. Gitu ya. Terima kasih. Menambahkan Pak RD. Ya kalau saya berharap sih kalau bisa nih hari ini juga ya masyarakat kita nih cobalah dipanggil itu dipekerjakan di sini. Saya rasa kalau ada 10 atau 5 orang aja saya rasa udah kayaknya doi nggak ada masalah. Kenapa? Sementara ini di masyarakat tahu sendiri selalu berbicara inilah kasihan lah yang ikut-ikut ini kena fitnah aja. Sebentar datang gitu. Ya saya berharap itu Pak supaya kita ya intinya mah supaya kondusif lah. Tahu sendiri ibu-ibu mulutnya itu kayak gimana. Saya berharap itu Pak. Kita kepengennya lah. Maaf ya, biar perusahaan nyaman, masyarakat nyaman. Ya. Saya minta warga untuk di Kampung Bulakan khususnya Pak, diutamakan. Nanti ada pun mereka yang bekerja di sini misalkan tidak rapi, misalkan mereka badung, melawan sama atasan, kami siap bertanggung jawab. Kan? Jadi perusahaan itu nanti koordinasi dengan kami. Ayo, ini orang yang begini-begini, tapi harus dengan jelas dan bukti-bukti yang ada. Ya, jadi perusahaan nyaman, kita nyaman. Jadi kita usahakan tidak ada ancam-ancaman untuk orang-orang dalam. Kita untuk berusaha untuk jamin itu Pak. Jadi pokoknya mau perusahaan nyaman, masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar banyak yang dipekerjakan, kita nggak ada menuntut apa-apa Pak, menuntut pekerjaan aja. Kesian. Jadi mereka itu hanya jangan kena bising, kena debu dari perusahaan. Tapi mana timbal baliknya dari perusahaan untuk mereka-mereka yang tinggal di sini? Masyarakat juga gak bakal Pak. Demo ke perusahaan kalau emang perusahaan hayu terbuka ke masyarakat. Intinya itu aja Pak, intinya Pak. Kalau emang orang-orang di sekitar kita kerjanya tidak bagus, kami siap bertanggung jawab. Oke lah. Ya sama aja tujuannya sama. Sebenarnya saya sudah dari Pak Herman sama juga sama termasuk saya juga, cuman saya tidak mau, saya sebagai warga di Kunjaya Bulakan, saya tidak mau diadu domba, intinya seperti itu. Di luar masukan banyak, katanya ya tadi Pak Hamzah bilang sampai bisa umroh begini. Di luar itu ramai nama Pak Hamzah jelek ya kan? Saya pegang lurah lagi gimana? Nama Pak. Jadi jangan sampai saya intinya satu, saya tidak mau untuk diadu domba. Ya kan? Makanya saya dipaksa Pak Hamzah ke sini, saya
data ke sini, ya saya ternyata dari hasil kemarin itu, ternyata kok nggak disikapi, nggak ditanggapi, ada lagi begini ya kan. Akhirnya saya juga ikut bicara, ternyata di luar lain omongannya, makanya bahasanya gerak, yang benar yang mana, ya kan? Ya intinya kalau memang mau masyarakat pengen kerja ya tolong diusahakan lah. Kita bantu perusahaan terima kamu sudah, ya kan? Dengan uang di luar kan, waduh, dapat uang sekarung bagi-bagi. Ternyata tidak begitu. Tapi kalau orang yang sentimen yang enggak ini kan digede-gedein di luar. Ternyata yang aslinya oh gini. Mereka hanya berjuang aja kok, bela terima makmur. Nggak dengan budget sekian sekarang nggak ada, saya tahu. Ya kan? Jadi tolonglah kalau bisa secepatnya warga Bulakan diusahakan ya. Jangan sampai meluas lah. Kita semua juga bantu lah, saling membantu. Itu aja Pak. Terima kasih. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya perihal masalah pekerjaan untuk terima makmur saya juga sering dengar susah yang ini yang itu. Sementara di kita juga udah ada, cuma kuotanya lo bilang benar saya ada di tengah, ibaratnya saya di sini juga ya masyarakat udah tahu sendiri. Saya kalau keluar kembali kepada masyarakat, kenapa sih terima makmur selalu banyak ibaratnya masalah selalu di luar, ya kan? Apa yang terjadi kayak kemarin buktinya sebenarnya mohon maaf Pak ya, tanpa kita dari perusahaan keluar uang pun ke masyarakat untuk bantu sedikit seperak pun nggak usah, cuma mohon maaf ada timbal baliknya buat yang diutamakan pekerja, apa yang kata dibilangin para rekan-rekan saya semua. Sekali sedikit mungkin kalau minta bantuan nggak usah, mohon maaf dengan dari pihak-pihak manapun tertentu pasti dibantu. Itu bisa terjadi seperti itu, benar Pak RW ya. Karena mungkin kesinambungannya kurang aja Pak. Gitu. Dan saya kadang-kadang aduh saya merasa gak enak di ranah ini udah kayak saudara sendiri. Pak Heri itu kenal saya udah lama banget ya kan, sama bapak-bapak juga sama. Cuma yang saya harapkan sekarang inilah contoh cabut untuk pelajaran semua. Apa sih yang nggak dibantu masyarakat? Ada demo buruh pun nanti suatu hari tinggal dipagar betis sama kita, khususnya RT 08. Kalau bantu mungkin satu beragam tinggal RT RW-nya aja. Kalau nggak ada bukti, ya pekerjaan susah lagi pasti. Tolong sama-sama timbal balik itu. Ya, perusahaan mengerti, kita juga harus mengerti. Jangan kayak kemarin kejadian ini pun. Kalau mungkin kayak kemarin ada PR bagus, perusahaan ke masyarakat, ya mohon maaf, pasti udah jangan kayak begini nutup jalan, demo aja. Ini puluhan juta rupiah ngeluarin uang. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan perusahaan atas kejadian ini benar Pak Eri juga sebagai bawahan di antara mereka. Sebab kadang salah, saya harus bagaimana. Mungkin punya anak buah benar nggak tidaknya, bukan ibaratnya bukan 1-2 dia punya anak buah di sini. Ya, rekrutmen seperti ini tolonglah diperbaharui lagi. Jadi contoh kecilnya tolong prioritaskan daerah lingkungan dulu gitu loh. Nah, supaya kedepannya kalau ada apa-apa Pak RT tinggal suit, nggak usah ke saya langsung Pak RT tolonglah. Ini Pak saya kok diginiin terus, pasti mereka juga berpikir ke depan lebih bagus gitu loh. Itu mungkin ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya. Ya mari pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada baik, silakan. Senior nih, ayo. Kalau ini sudah selesai bicara, kalau selesai kok nggak bicara. Cuma argumentasi untuk hemat tersebut beberapa yang selesai kan dari kalau bicara. Pak Heri, maaf, sebenarnya saya nggak mau ikut bicara ini. Gimana? Misalkan Pak Heri ikutin kata saya itu kan yang berada sudah lalu undang-undang, perjanjian MOU, apa bapak mau bikin baru? Maka Heri bilang ikutin RTMB,
Kata saya pun tahu kan, MOU itu kayak mana? Coba kita tahu. Jadi di Pak Heri ya, kalau kita punya kepentingan ini jangan terlalu jelas. Saya berkasi jadi orang yang di sini, tapi saya tahu di dalamnya di mana ya. Jadi orang sini dulu saya bisa, saya akan sendiri ya. Saya berjuang sendiri walaupun amat orang asli saya bisa perang. Karena kita ngerti, kita cari uang boleh sah-sah aja lah, cara gimana itu silakan lah ya. Tapi kalau MOU ini mau selesai hari ini, kalau nggak selesai percuma. Soalnya sekarang pengen nih, pada orang-orang yang terima murah makanan-makanan dia katanya siapa? Katanya ayah ulama itu siapa? Ya. Kuncinya semua kan saya bilang Pak ada tangan Pak Heri. Kan saya kenal rumah bapak bukan dari ini. Hah? Tolong deh. Jangan dengan ribuan bapak korbankan kita dari dua itu penting Pak ya. Bilang deh. Pak Tony kan tahu kan. Kalau saya ngomong, tapi pada intinya MOU ini harus pakai logo perusahaan. Bukannya ini, ya, itu nggak kuat, harus keluarga. Kalau bilang kalau ini sama warga, ini bahaya, kita ini saya udah bilang. Kasarnya nih kalau perusahaan keberatan sama warga, ya bapak silakan ya, bisa bapak pindah ke kawasan lebih aman daripada mobil lingkungan. Ini kan nggak boleh bicara Pak, nggak boleh campur lah. Sikil, MOU dengan jelas. Kasarnya harus diutamakan dapat dispensasi atau celaka kayak dulu Pak, jangan sampai apa yang minta 40 60 saya udah bisa Pak, udah bisa baca. Terus kan banyak nggak ada lah dari 5 sampai 40 orang yang kayak lingkungan kayak itu nggak ada lah. Dan tolong Pak ya, yang udah berjalan silakan Bapak bikin gerak-gerak itu yang penting tidak merugikan kedua belah pihak. Cuma saya intinya utamakan. Kalau usah harus begini, nah kalau kita mengatur sebuah aturan Pak, harus begini. Sekarang kayak ada apa? Realitas kurang tinggi diinjak kaki. Itu kan nggak berarti kurang apa? Saya ketemu orangnya. Tapi kurang pakai tinggi, saya bilang enggak lah. Ini juga sama kayak kurang tahu. Ya kalau sekarang kalau ngikutin aturan yang itu kan bisa dilihat aja dari karyawannya apa memenuhi syaratnya itu tinggi banget 170 rata-rata emang masuk apa gitu masih nggak ke situ lah ya nggak kalau persyaratan itu dipakai itu nggak bisa itu hanya normatif aja persyaratan semua perusahaan pasti katanya kayak begitu persyaratan umum itu harus emang dipakai. Suatu contoh yang jelas nih ya diganggu yang dilakukan lagi ini ya sampai sekarang dia masih kerja. Diganggu tuh. Hadir. Kalau kemarin orang kita asal curang tinggi itu kan memang kerjaan banyak ke tempat-tempat lain kayak ini. Yang perusahaan mana aja. Jadi gini aja kepastiannya kita minta ada kepastian. Iya. Warga kita itu dipekerjakan gitu, diterima gitu aja. Kita hari ini oh iya diminta putus makanya kamu ngomong kalau percuma. Karena apa kita warga masyarakat ya khususnya ibu-ibu selalu datang gara-gara seperti ini pusing anak saya mau kerja sebenarnya persoalannya sepele karena sepelenya apa ya tinggal terima aja kok itu doang. Oke, sudah saya tangkap kan dari kemudian dari seluruh warga tapi intinya semua yang ini prinsipnya dari banyak pembicaraan ini prinsipnya kan ada warga tapi tadi saya apresiasi dengan Hamzah ngomong prinsipnya yang kami akomodir pasti ya kami kita beliau makanya saya bilang tadi ya kita masuk ini memang kita lama ya tapi nanti kalau pasal di satu itu ada kita akomodir cuma tadi saya akomodir yang Pak ngomong betul artinya harus disampaikan kepada lingkungan juga yang masuk ya ini kan teknologi berbeda ya kita zaman dulu dan zaman sekarang kan masih berbeda ya. Ini berbeda. Artinya memang ada mesin-mesin yang dipegang itu memang spesifikasinya berbeda. Ya. Jadi memang ya, perlu ada edukasi dari spesifikasi yang levelnya itu ditentukan. Berbeda kalau dia mungkin di bagian muda, mungkin ya tadi ya orang yang tidak spesifikasi kompetensi yang tidak terlalu tinggi itu salah. Tapi boleh mau pegang mesin-mesin yang dari Jepang yang ada 20 miliar, 30 miliar yang memang tulisannya semua itu rata-rata Inggris dan lain sebagainya. Mungkin dasar-dasar itu akan diperlukan juga spesifikasinya seperti itu.
paham spesifikasi itu yang kita butuhkan. Tapi saya mau sampaikan bahwa betul kita akomodir apa yang teman-teman dari lingkungan sampaikan. Sudah tadi saya sudah diskusi sama Pak Tony juga, agar Pak Tony cepat review itu. Tadi kita belum bisa ditandatangani katanya Pak. Buat si mana Erik kamu MOU sampai mungkin lah itu lah. Nanti Pak bisa percepatnya Teori dari dua hari ini kita cepat dibuat kita tangani semua kesepakatan agar nanti dia lebih kalau memang dibutuhkan cepat untuk harga nanti Pak Tony ya sampaikan nanti satu pintu saja ya, seperti kita kemarin bilang satu pintu itu ada di Pak RW itu aja yang lain Ya. karena kalau bicara yang terlalu banyak yang lain jadi pusing kita ya jadi itu yang nanti Pak Tony akan sampaikan mekanisme seperti apa jadi kalau saya akomodir masih list itu kita harus sampaikan. Cuma memang yang kita butuhkan saat sekarang memang ini masalah kita belum selesai. Yang saya tahu adalah 11 orang karena teman-teman. Saya kira dari ini waktu ini sampaikan. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para tokoh yang hadir khususnya di Desa Bitunjaya ya. Di sini ada Pak RW, ada Pak RT, Katanya dua ada. ada Pak Nurrohman, Pak Jaro ada. Pak Jaro, Pak RMB dan beberapa orang yang hadir di sini yang tidak saya bisa sebutkan, Bang Yaki satu persatu namanya, tapi kurang bukan berarti saya tidak menghormati bapak-bapak semua. Baik, jadi dalam hal ini sebetulnya ada beberapa kegiatan Pamza yang kami sudah bicarakan terkait dengan beberapa hal persoalan rekrutmen ya. Bahkan kita sudah sampaikan teknik dan segala macamnya. Tentunya bagi saya memang penting juga ya kesepakatan itu. Tetapi selama ini bahkan kemarin sudah diklarifikasi kami selalu berkoordinasi dengan warga. Satu, yang keduanya tentunya kita tahu lah Pak, saya juga hidup di dunia HRD ini bukan sehari, bukan 2 hari. Bahkan saya juga tergabung dalam asosiasi pengusaha yang mana di situ rata-rata HRD di wilayah Tangerang ini Pak tergabung di situ. Satu persoalannya Pak, klasik dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu ada perdebatan antara perusahaan dengan warga sekitar. Itu dari zaman dulu Pak, bukan hari ini aja, bukan di tahun 2020. Selalu mereka kenapa? Perusahaan berusaha menolak warga berusaha untuk meminta warganya untuk dipekerjakan. Ini dari zaman dulu, ini seperti telur sama ayam. Lalu apa sih solusinya? Lagi-lagi sering saya sampaikan, di antara keduanya janganlah seperti anjing dan kucing. Ayo berkolaborasi. Itu loh, berkolaborasi itu dalam artian dari salah satu itu harus ada timbal baliknya, gitu loh kan. Timbal baliknya apa? Timbal baliknya barangkali mungkin perusahaan juga pasti punya penilaian. Salah satunya barangkali namanya orang kan pasti tidak mungkin dia bisa tiba-tiba marah kalau tanpa ada sebab. Iya kan? Mungkin awalnya dia sakit hati gara-gara misalnya ini kita bos nih, lihat bos. Kemarin yang demo aja pada warga pada kemana nih? Ya begitu kan. Ini kita jangan dulu pikir apa-apa. Coba kalau misalnya kita juga ngambil hati, ya kan? Coba misalnya atau kemarin ada yang kerja warga masuk jam 11 malam, keluar jam 12 malah tidur di rumahnya, pagi-pagi balik lagi cek roll pulang. Berarti ini mungkin jadi sebabnya, ya kan? Nah, enggak maksudnya. Bukan. Jadi gini Pak, kita kan enggak mau menyalahkan dulu. Artinya, ayo kita buka pandangan ini. Maksud saya, kalau perusahaan mau memberikan warga bisa memberikan masukan dan bisa membantu saling tolong dari keduanya, saya yakin harmonis Pak. Saya yakin harmonis. Tapi yakinkan juga
yang punya perusahaan di sini bahwa orang yang bekerja akan selalu baik-baik saja. Mungkin begitu Pak ya. Tapi dengan catatan juga apabila memang ternyata perusahaan sudah memberikan keputusan yang positif bagi warga, mohon juga untuk kedepannya tetap saling bantu gitu. Jangan sampai contoh ada demo, mohon maaf nih Pak ya, saya juga nangani demo bukan di Prima doang ya, kadang-kadang saya juga nangani di beberapa perusahaan juga. Buruh tidak akan pernah mau membuat aksi demo di satu perusahaan apabila mereka ditolak oleh pihak warga sekitar. Nah, di sini kadang-kadang mungkin ya kan, ketika nanti sudah ada, apalagi kondisi sekarang kan dalam kondisi pandemik lah dan segala macam, ya kita tolaklah mereka secara halus. Karena apa? Kondisi saat ini jujur Pak, banyak perusahaan yang malah sedang gulung tikar. Baik itu Pretrend, karyawan Pretrend 9.000 Pak, orang yang kerja di situ berani bayar 10 juta. Tapi tiba-tiba kita tahu saat ini langsung tutup. Jadi apa salahnya sih kalau kita jalin hubungan dari warga dan pengusaha supaya Prima kalau bisa tetap maju tetap. Nah, cuman maksud saya memang perlu adanya keterbukaan, baik keterbukaan dari satu pihak dan pihak lain. Juga ada saling bantu Pak, ya jangan saling juga malah menyudutkan satu sama lain karena itu pasti ujungnya akan tidak harmonis. Itulah, nah makanya mudah-mudahan ini kan hari Jumat juga nih, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat ini kita selesaikan dan mudah-mudahan ke depan kita akan menjalin hubungan yang harmonis antara warga dengan perusahaan, warga dengan saya pribadi. Kami akan siap memfasilitasi gimana pun caranya. Yang penting juga saling bantu ke depannya. Barangkali itu Pak. Kalau saya pribadi siap, ya, saya pribadi siap. Kapanpun kalau misalnya memang ini perlu diselesaikan, hanya mari kita selesaikan. Karena jujur kan kita kemarin sudah kehabisan energi juga, kehabisan tenaga juga kan. Dari hampir mau sebulan nih. Mungkin Pak Eri baru narik napas nih ya kan. Nah, mari kita coba jalin hubungan, paling ayo kita sepakati kalau memang ada bahasa seperti apa, mari kita terima dengan tangan terbuka. Tapi tolong misalnya dalam hal ini kita semua saling mengerti dalam kondisi beginilah gitu ya. Nah, kalau saya pribadi mewakili dari Partai Niki, yang tentunya kita juga tidak dalam kondisi yang tidak mau menekan siapapun, hanya berharap akan ada solusi. Dari hari ini juga bila perlu kita keluar lagi dengan semuanya dengan tersenyum ya kan, atau fokus mungkin untuk yang muslim kita ibadah Jumatan Maaf ya. Pak Ya. Jadi intinya gini aja Pak, kita nggak mau bermuluk-muluk lah Ya. Oke, pihak yayasan dengan asumsi sebagai penerimaan kan dalam artian lamaran kerjanya, sekarang dari pihak perusahaan seperti apa mekanisme untuk warga saya, untuk warga Bitung Jaya, harus seperti apa nih agar mereka bisa masuk. Kalau dipersulit dulu nggak bakalan sampai kapan juga. Jadi saya mau tolong satu kata dari perusahaan itu, ketika warga kita itu mau masuk ke sini, apa jaminannya buat warga kami? Itu aja sama, daripada kita berlarut-larut kemana-mana. Kalau urusan demo dari awal saya ngomong aja saya turun. Lihat di Facebook tuh, jadi artis saya sekarang. Makanya sekarang saya mau tunjukkan saya di sini untuk warga. Saya bicara kemarin juga yang karyawan itu, saya tunjukkan itu serikat. Saya nggak mau warga saya dikeluarin. Kamu bisa nggak tanggung jawab? Mereka laporannya saya membela pabrik, karena mereka diomelin sama saya di ruang sidang. Buktinya saya sekarang kalau dibayar sama perusahaan jutaan. Ngapain gua repot-repot ke sini? Tapi saya tunjukkan di sini sama rekan-rekan sekalian, Pak RT ya segala, bahwa tanggung jawab kami untuk warga sampai kapanpun kami maju paling depan. Itu. Kenapa? Masa? Ya Pak Jabatan. Justru kedatangan kami kemari bukannya masalah apa. Kita istilahnya peduli terhadap perusahaan. Kenapa? Ibu-ibu di luar itu ngomongnya katanya mau demo, kata saya jangan dulu demo. Nanti saya negosiasi ke perusahaan, hasilnya nanti tunggu. Nah untuk itu saya keluarnya ke sini nanti
pasti belum pasti nanya. Ya. Nah, apa Hasil, Bos. hasil dari sini itu apa? Ya. Makanya saya minta kepastiannya dari perusahaan. Istilahnya mau nerima berapa orang, yang penting ada kepastian. Jangan sampai istilahnya aksi itu terjadi. Saya itu berharap seperti itu. Dari Pak Jarwo mau bicara, Pak. Hanya dikit Pak, hanya 2 poin dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi gini Pak Eri dan Pak Tony ya, Ya. saya cuma minta 2 poin ini aja. Jadi kendalanya apa sih perusahaan ini kalau pakai tenaga lokal sini? Ini mohon maaf, saya pernah ngalamin waktu itu saya ada bawa orang satu ke Niki Harda. Mereka mudah katanya, ada hak kamu di situ satu. Itu pun orang pribumi. Ya, saya kasih tuh, saya dari 5:30 tunggu sampai 3:30, keputusan itu nggak ada. Ya itu satu. Itu udah kita tutup, itu close, itu masa lalu. Sekarang yang nomor 2-nya, Bapak Tony kan tadi bilang minta timbal balik dari warga, ya kan? Timbal balik itu harus mulainya dari perusahaan, Pak. Kalau ada demo seperti ini, warga kami pun, warga kami ini susah sekali direkrut di Prima Makmur. Bagaimana kami mau berjuang buat Bapak? Contoh konkret masih di Pitung Jaya, Bolham, Mitra. Kalau ada demo mereka nggak berani, Pak. Karena kenapa? Kami orang maju dengan asumsi orang kami sangat mudah. Jujur aja Pak, Ya. mana pernah dengar demo di Bolam itu hanya terjadi sekali, itu pun kami tidak ada koordinasi. Setelah koordinasi kami bilang, lu berani tanggung jawab perut anak di gua, kalau lu berani silakan lu demo. Sampai sekarang nggak ada Pak, walaupun di Prima masih terjadi. Sekarang kami ini orang mau pasang badan buat Bapak. Orang kami berapa persen yang ada di sini kan seperti itu. Hanya itu aja Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya ini Pak, posisi saya kan kita ingin mencari solusi, Pak. Ya, betul. mencari solusi. Nah, makanya salah satu poin-poinnya mungkin dasarnya dari itu. Yang pada nanti saat ini mungkin Pak Eri sedang konsep membuat mekanisme yang tadi ujungnya adalah pada saat hari ini juga kita keluar dengan hasil. Tadi sepertinya kita harapkan Pak RW gitu kan. Nah, makanya ayo kira-kira apa kira-kira yang mau diambil kesimpulannya hari ini, terserah apakah hasilnya berapa ya, syukur-syukur kita terima. So, kenapa? Terima kasih ya. Tadi intinya terima kasih. Saya mau sampaikan juga bahwa artinya di dalam di sini juga banyak orang ulangan yang masih kerja gitu loh. Jadi jangan berasumsi bahwa Prima Makmur tidak ada orang ulangan yang itu sekitar cukup banyak. Jadi artinya tapi kita tetap berpikir. Artinya sekarang ini saya minta Pak Tony nanti percepat saja untuk berapa orang atau berapa orang, 3 orang dulu nanti bagaimana. Ya, biar kelihatan dulu kan intinya kan gitu. Ya, jadi tapi tetap aja mekanismenya kan nanti saya bicara Pak RT, Pak RW, artinya kan ya saya terus terang aja kalau kita memasuki ini memang harus benar-benar ya kalau saya harus sampaikan kalau ex Prima Makmur yang sudah pernah bekerja di kita memang kita harus terkecuali, artinya memang itu belum bisa kita akomodir gitu ya, terkecuali saya bilang tadi ya ada anak baru atau anak-anak yang mana yang notabene spesifikasinya dari belakang sini ya, khususnya RT 8 dan lain sebagainya itu bisa kasih referensi gitu ke Pak Tony, nanti Pak RW atau Pak RT silakan ya bisa kasih data karena kita cross check di sana ya, jadi itu dulu yang kita mau komentir Pak RT, Pak RW. Jadi biar cepat aja, jadi jangan sampai nanti ada prasangka ya gimana biar kelihatan dulu kan, intinya kan gitu biar kelihatan. Jadi mulai dari sini Pak RT dan Pak RW bisa kasih data, cuma saya komentir ya Pak ya kalau bisa ya kalau anak baru lulus sekarang ini yang lulusan tahun ini ya apa lebih baik gitu loh. Jadi kita mau spesifikasinya seperti itu loh, kasih dulu biar kita clear dulu gitu. Karena kalau ada yang sebelumnya ya apa, tapi kalau saya bilang tadi kalau X yang pernah di kita memang kita belum bisa karena dia kalau itu sih maksudnya kan kalau bicara yang baru yang ini kan masih orang lulusan tahun kemarin kan masih ada yang masih. Oh ya bisa, makanya bisa. Kalau bicara mungkin dilakukan. Yang penting intinya gini aja Pak, Bapak di situ kan tadi seperti itu ada referensi segala macam. Yang penting gini aja Pak, ketika perusahaan butuh misalkan 10 orang, ya kan kita juga nggak menampik lah. Ya kalau ada yang tidak semua gitu. Ya kan bicaranya juga kan masa sih harus semua orang kita kan gitu kan, misalkan 20 orang Pitung Jaya berapa gitu kan. Nah tapi referensi buat warga kami adalah ketika lamaran itu dibutuhkan sekian orang dari warga, itu saya minta jaminan untuk masuk. Jangan dalam artian
ketika kita masukin lamaran cek itu yang masuk cuma 2 orang 1 orang, karena udah beberapa perusahaan yang mengataskan namakan warga itu setiap penerimaan ada 14 orang 15 orang dites yang masuk cuma 2 orang. Apa bodoh banget sih orang Bulakan, orang Bitung? Makanya saya nggak mau seperti itu. Ayo kita bareng-bareng pekerjakan dulu. Kalau mereka tidak mampu silakan. Kalau mereka emang loyalitas kerjanya kurang bagus, maka urusan perusahaan kita menjembatani. Nih sampai pintu gerbang, lu kerja yang benar, nggak benar itu terserah perusahaan. Tapi perusahaan juga ada penilaian tertentu, jangan main keluarin aja kan gitu. Iya, jadi pada intinya saya nggak mau seperti itu. Banyak perusahaan yang mengatasnamakan warga lingkungan. Ketika ada tes 14 orang, 15 orang, 20 orang, lamaran masuk itu bertumpuk, tapi yang masuk 2 orang 1 orang. Apa goblok banget orang Bitung Jaya sampai nggak bisa ikut tes seperti itu? Saya nggak mau seperti itu di perusahaan-perusahaan ini. Kalau emang mementingkan warga sekitar, kita ada timbal balik seperti apapun. Siap kita buat aset-aset perusahaan di Bitung Jaya, kan begitu. Tapi jangan terlantarkan anak-anak kami bikin lamaran pakai duit, Pak. Kadang ada orang tuanya yang sampai pinjam segala macam, karena mereka pengen kerja. Tapi mana buktinya? Ini jangan cuma Prima Makmur, Pak. Di sini banyak nih aparatur. Saya mau yang lainnya juga. Hayo kita benar-benar seperti ini kondisikan. Karena saya kalau cuma satu perusahaan, warga kita banyak. Di sini butuh 10, kalau kita 60-40 berarti warga di kita paling 4 orang. Tapi kalau 50-50 misalkan 5 orang 5 orang. Nah, yang sisanya kalau ada perusahaan lain yang dipegang oleh rekan-rekan semua, ayo datangin. Itu. Saya maunya seperti itu. Saya nggak mau seperti lamaran 50 dibawa ke yayasan. Tes 20 orang Bulakan, orang Bitung. Yang masuk 2 orang. Malu saya, Pak. Sekolah mereka dari SD sampai SMK ketika dites seperti itu aja nggak lulus. Makanya saya tadi marahnya, Mas. Saya pengen tahu yang tukang tes di sini, saya tes kalian. Bener saya, ayo. Tunggu Pak Budi, ya, makanya saya minta poin aja deh. Minta poinnya kendalanya itu apa ya Pak Eri, Pak Tony, maaf nih. Kendalanya aja, jadi kita bisa maaf lah sedikit briefing apabila misalnya saya masuk sini, kamu harus kerja seperti ini, jangan malu. Jangan bikin malu orang-orang yang berjuang buat kamu. Jadi minimal kami ada briefing buat mereka, Pak. Seenggak-enggaknya kadang-kadang gini, emang saya pun mengalami lihat orang-orang saya, Pak ya. Karena saya baru bekerja itu di sini baru 2 kali tempat di Bulakan ini, walaupun saya pernah bekerja lebih dari 7 kali ya. Tapi yang saya kerja di Bulakan itu yang setahu saya ya emang gambaran warga-warga sekitar mungkin seperti itu, Pak ya. Mohon maaf. Ya karena mungkin nggak ngerasa ngontrak, makan gawe mungkin. Tapi tolonglah kami juga butuh referensi dari Bapak seperti apa kendalanya itu. Nah, itu aja dulu. Nanti gampang lah kalau masalah teknis. Pak Eri, maaf Tes ya. gini, tes gitu, oke itu bisa. Kalau mau contoh, saya bawa karyawan sehebat apa yang saya bawa di PT Galpindo, saya masukin orang 1 orang. Di situ kinerja dia seperti apa? Dia selalu koordinasi. Pak, saya kerja begini perusahaan kerja yang bagus. Yang penting kerja kamu baik. Insya Allah kamu tetap dipakai. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih kerja. Boleh tanya Pak Agus. Boleh tanya bahwa kita itu warga sini sekitaran semua nih pengurus atau aparatur nggak mungkin asal masukin orang. Kita juga harus briefing dulu mereka. Tapi kalau kenakalan yang terjadi di dalam silakan perusahaan kembalikan lagi ke kami. Berarti anak ini nggak benar kan gitu. Karena kita juga udah vonis. Gua nolongin lu kalau lu dipecat karena masalah di perusahaan. Kedepannya gua nggak mau lagi bantu lu. Gitu aja udah gampang. Terserah lu cari sendiri. Tuh prinsip saya, Pak. Makanya saya ketika ada yang masuk di sini juga ada pernah 1. Dia kerjanya katanya tidak baik, tidak pernah masuk atau apa setelah gajian di Prima Makmur. Dia dikeluarin kemarin sama yayasannya. Maaf, mau WA dari pagi sampai malam juga saya nggak mau bantu karena hal itu menjelekkan citra nama baik warga Bitung Jaya. Banyak yang lulusan baru ke depannya. Itu yang kita perjuangkan. Sekarang yang lulusan lama, ayo, yang belum bekerja di sini silahkan. Tapi harus benar-benar ini dong, konsekuen. Karena apa? Prinsipnya kita itu membawa nama baik Bitung Jaya. Jangan nanti perusahaan-perusahaan lain, warga Bitung Jaya nggak benar. Itu makanya kita di sini juga tanggung jawab, Pak. Masukin orang nggak sembarangan. Kita juga ditanya dulu, kamu yang benar mau kerja atau gimana kan begitu. Tolong jaga nama baik. Ada Pak Jarod, Pak RT yang memperjuangkan kan begitu, Pak. Bila perlu bikin turut tanda tangan di atas kertas. Mereka itu tidak macam-macam di perusahaan. Gitu. Itu aja Pak, yang penting mah referensi dari Bapak, jaminan dari perusahaan. Ketika ada lowongan apapun, kita minta 4 orang Bapak, 4 orang masuk dari kami. Mau bodoh, mau budak, yang penting dia kerja dulu.
Itu saya lihat mau. aja. Udah nggak Pak? Hah? Ya kan? Sedikit Pak kalau masuk. Ya misalkan ini mah nih, kalau 10 masuk, ya 10 sesuai. Tempat aja 20 ya. Enggak, maksudnya sesuai jumlah Pak Toy. Jangan Intinya setiap gelombang penerimaan kita dilibatkan. ya, sesuai perjanjian 60-40% kan gitu Pak Toy. Ya. Ya. Tadi kalau butuh 50 orang, warga misalkan 20, itu 20 masuk, mau budak, mau blow-on, mau tolong, yang penting kerja dulu. Itu urusan perusahaan, yang penting ada jaminan seperti itu agar kami tidak selalu disalahkan oleh warga. Itu aja. Itu aja Pak Heri. Maaf ya, saya ngomong keras begini karena saya udah pusing Pak. Pusing kalau kerja masalah tenaga kerja aja. Ya udah, jadi saya akomodir itu, makanya saya bilang tadi untuk saat sekarang ini kalau Pak RT ada 2 atau 3 kalau kasih Pak Tony, ya saya akomodir cepat gitu loh. Nanti sampai itu, nanti kalau ada perjalanan Pak Hamzah ngomong, kita kuota ada berapa, nanti kita bisa sampaikan gitu. Tapi kalau mau akomodir sekarang, saya bilang saya mau cepat gitu loh. Ya tapi begini Pak ya, maaf ya. Oke, kalau warga Bulakan khususnya ya, itu ada Pak RT, Pak RW. Kita luas Pak Bitung Jaya, kita ada desa. Maaf ya, di MOU juga ditulis itu suruh Pak Lurah, desa juga di situ disertakan. Dalam artian ketika ada orang Bitung, maaf pulau, itu warga juga. Oke lah, kita utamakan dulu sekarang ini warga RT 8 dulu, karena yang punya wilayah lingkungan. Mangga, saya juga ngelarang. Tapi pada intinya ketika ke depannya itu, ayo bareng-bareng. Kita satu suara, satu di depan kalau ada demo juga udah ditutup Pak. Kalau warga Bitung Jaya kerja semua. Ya, Gitu. Ya, oke. Ya, kita paham ya. Ya, akomodir itu Pak. Ya, akomodir. Cuma yang tadi yang seperti Pak Hamzah ngomong, kalau memang tidak bagus, ya tolong bantu gitu loh. Ya, jangan nanti kalau tidak bagus. Kembalikan Pak, kembalikan. Ya, itu yang jadi masalah di kita itu kalau mau keluarin susah gitu loh. Nah, itu yang repotnya minta ampun. Ya, kalau macam-macam mau pengawas. Itu yang pengawas susah. Jawab saya Pak. Tahu jawab saya. Siap. Anda sudah bilang, kami siap bertanggung jawab. Saya beri dulu Pak. Ya, Berjalan. Ya. Ya karena kalau hubungan kerja itu kan yang kepala bagian masing-masing, ya kan? Hubungan kerja bukan kita gitu loh. Kalau kita kan masalah disiplin, biasanya kan hubungan kerja gitu. Karena yang menentukan itu kan levelnya kepala bagian masing-masing. Oke, saya pikir itu mau hari Jumat, nanti Pak RT, Pak RW, ya, bisa TikTok nantinya, ya kemudian nanti ke Pak RT. Ya Pak Tony, udah ya, ngerti ya. Jadi udah ada. Hari ini diproses bila perlu. Oh, ini proses. Itu masalah MOU gimana? Ya mau dibikin. Bikin bikin itu di draftnya udah ada. Ya maksudnya kan biar anak semua lah. Ya. Oh, bikin MOU Pak. Ya MOU udah dibikin Pak, dari desa gitu. Udah ada. Dari desa nanti bikin jelas. Hari Senin aja Maksudnya lah. gini Teh, jangan di pihak yayasan aja. Oh iya. Jangan pada semua, kan enak gitu kan. Dan juga nggak sempat lempar lagi.